Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu bagi semua sahabat ilmu dimanapun berada. Semoga selamanya kita semua selalu ada dalam bimbingan, lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Fatwa Ilmu akan bahas tentang Al-Quran, juga semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut, seperti bacaan Al-Quran 30 juz, bahasa Indonesia dan terjemahannya. Namun sebelum ke pembahasan, ada baiknya sahabat semua untuk menengok kembali ulasan video menarik lainnya dalam channel Fatwa Ilmu ini, yaitu tentang Asmaul Husna, yang tentunya ada keistimewaan khusus dalam membacakan bacaan Al-Quran dalam setiap waktu minimal 1 ayat. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari kita bahas dan ulas bersama-sama perihal semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan jika memang dikaji lebih mendalam, tentu tidak cukup waktu untuk membahasnya, mengingat begitu banyaknya yang harus diketahui dan dipahami juga dipelajari dari semua ayat Al-Quran. Namun yang pasti Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terdiri dari 1114 surat, 6.666 ayat dan 30 juz yang bisa mendapatkan pahala bagi orang yang mendengarkannya, terlebih jika membaca, mengartikan dan memahami serta mengamalkan setiap ayat Al-Quran minimal 1 ayat. Sudah barang tentu itu bisa menjadi sebuah amalan yang sangat dianjurkan untuk bisa dilaksanakan oleh setiap individual muslim. Lalu bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? InsyaAllah ada 2 pembahasan pada video ini. Yang pertama tentang adab membaca Al-Quran. Tata krama atau adab membaca Al-Quran sebagaimana yang ada dari kitab Nawadirul Usul karangan Imam Tirmidzi Al-Hakim. Di antaranya, 1. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. 2. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya dalam keadaan suci. 3. Termasuk menghormati Al-Quran adalah bersiwak terlebih dahulu agar mulutnya menjadi wangi, karena mulut adalah jalannya membaca. Yazid bin Abi Malik berkata, sungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan dari jalannya Al-Quran, maka sucikanlah dan bersihkanlah dia semampu kalian. 4. Termasuk menghormati Al-Quran adalah memakai pakaian sebagaimana ketika memakai pakaian ketika mau masuk ke tempatnya pemimpin, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat. 5. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menghadap ke arah kiblat. Abul Aliyah dulu ketika mau membaca Al-Quran beliau mengenakan sorban, mengenakan pakaian yang bagus dan menghadap kiblat. 7. Dan termasuk menghormati Al-Quran adalah berkumur setelah mengeluarkan dahak. 8. Termasuk menghormati Al-Quran adalah menghentikan membaca ketika sedang menguap, karena saat itu dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dan menguap adalah dari syaitan. Mujahid berkata, jika engkau menguap dan saat itu engkau sedang membaca Al-Quran, maka hentikanlah membacamu karena menghormati Al-Quran hingga hilang menguapmu. Ikrimah berkata, yang dimaksud dari pokok itu menghentikan baca ketika menguap adalah mengagungkan terhadap Al-Quran. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membaca ta'awudz ketika mulai membaca, dan juga Bismillahirrahmanirrahim jika dimulai dari awal surat atau dari mana saja sampainya. Ketika membacanya tidak memutus bacaan sebentar-sebentar dengan diselingi kalam anak Adam tanpa keadaan darurat. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membacanya di tempat yang sepi hingga tidak ada seorang pun yang memutus bacaan tersebut dengan obrolan yang bisa menyebabkan bercampurnya bacaan Al-Quran dengan menjawab obrolannya, karena sesungguhnya jika dia melakukan hal tersebut maka hilanglah faidah ta'awud yang diminta ketika pertama kali membaca Al-Quran tadi. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membacanya dengan pelan, tidak tergesa-gesa dan memperhatikan tajwidnya. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menggunakan hati dan memahaminya hingga mengerti apa yang dibicarakannya tersebut. Termasuk menghormati Al-Quran adalah berhenti ketika sampai pada ayat tentang janji, kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta anugerahnya. Juga berhenti ketika sampai ayat ancaman, kemudian meminta pertolongan Allah darinya. Termasuk menghormati Al-Quran adalah menempatkan bacaan huruf pada tempatnya sehingga kalimatnya menjadi jelas dengan lafaz yang sempurna, karena sesungguhnya setiap huruf mendapat balasan 10 kebaikan.
Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika telah selesai membaca dia membenarkan Tuhannya, bersaksi telah disampaikannya kepada utusannya dan bersaksi bahwa hal itu adalah hak, maka diucapkan shadaqta rabbuna wa ballagta risalaka wa nahnu ala zalika minasyahidin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya tidak mengambil ayat-ayat dari setiap surat kemudian baca ayat-ayat tersebut. Karena diriwayatkan kepada kami dari Nabi SAW bahwa sungguhnya Nabi lewat bertemu dengan Bilal yang sedang membaca sedikit ayat dari setiap surat, kemudian Nabi memerintahkan untuk membaca satu surat seluruhnya. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika meletakkan mushaf tidak ditinggalkan dalam keadaan tersebar atau terbuka dan tidak meletakkan sesuatu di atasnya, misalnya kitab-kitab yang lain, jadi selamanya dia berada di atas semua kitab yang lainnya, baik itu kitab ilmu atau selainnya. 17. Termasuk menghormati Al-Quran adalah meletakkan di pangkuannya ketika membaca atau di atas sesuatu yang di hadapannya dan jangan meletakkannya di bawah. 18. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak meleburnya dari papan menggunakan ludah, tetapi dicuci saja menggunakan air. Ketika membasuhnya menggunakan air, maka jagalah di tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang diinjak, karena sungguhnya air berkah basuhan tersebut itu juga terdapat penghormatan baginya. Dulu orang-orang sebelum kita dari ulama salaf, sebagian mereka ada yang menggunakan air basuhan Al-Quran untuk kesembuhan. Selanjutnya ke-19, termasuk menghormati Al-Quran adalah jangan sampai dalam sehari dari hari-harinya itu tidak melihat mushaf walaupun cuma sekali. Abu Musa pernah berkata, sesungguhnya aku malu jika tidak melihat perjanjian Tuhanku setiap hari walaupun cuma sekali. Selanjutnya yang ke-20, termasuk menghormati Al-Quran adalah memberikan kebahagiaannya kedua mata dari Al-Quran, karena sungguhnya mata juga bisa sampai ke hati dan di antara napas dan hati terdapat penghalang, sedangkan Al-Quran berada di hati. Ketika membacanya dengan papalan, sungguhnya dia memperdengarkan telinganya dan bisa sampai ke hatinya. Dan ketika membacanya sambil melihat tulisan, maka mata dan telinga sama-sama mendapatkan bagiannya, dan ini lebih sempurna dalam menyampaikannya ke hati. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagiannya mata kalian dari ibadah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa bagiannya dari ibadah? Rasul menjawab, melihat mushaf ketika membaca, mentafakuri dan mengambil pelajaran pada keajaiban-keajaibannya. Makhluk meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Adab yang selanjutnya, termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak membacanya di pasar-pasar, di tempat-tempat yang gaduh, tempat-tempat guyonan, dan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang bodoh. Ke-22, termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menjadikan mushaf sebagai bantahan atau pegangan terhadap jika dilemparkan kepada temannya ketika dia mau menyerahkannya. 23, termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak mencampurnya dengan tulisan yang selainnya. Ke-24, termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menghiasinya dengan emas atau menuliskannya dengan emas, maka bisa menyebabkan tercampur dengan perhiasan dunia. Dan yang terakhir, yang ke-25, termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menuliskannya di atas tanah. Suatu kali Rasulullah SAW lewat dan melihat tulisan di atas tanah, kemudian beliau berkata kepada seorang pemuda dari Banu Huzail, apakah ini? Dia berkata, ini dari kitab Allah yang ditulis oleh seorang Yahudi. Rasulullah berkata, semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Janganlah kalian meletakkan kitab Allah kecuali pada tempatnya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sayyid Bakri bin Zaid Muhammad Syatta Ad-Dimyati dalam karyanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menyebutkan keutamaan baca Al-Quran. Sayyid Bakri mengutip ayat Al-Quran dan sejumlah hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dengan redaksinya yang artinya aktivitas membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, taqarrub teragung dan ketaatan terbesar. Di dalam terdapat pahala yang besar dan ganjaran mulia. Keutamaan dalam baca Al-Quran yang pertama adalah seperti yang tersirat pada surat Fatir ayat 29-30 yang artinya, sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan tersembunyi dan terang benderang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala mereka dan menambahi mereka dengan sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Syukur. Surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Keutamaan yang kedua, artinya Rasulullah SAW bersabda, ibadah paling utama di umatku adalah pembacaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, sebagaimana yang ada dalam hadis, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang cukup sibuk membaca Al-Quran dan berzikir, niscaya kuberikan kepadanya anugerah paling utama yang pernah kuberikan kepada mereka yang berdoa. Perumpamaan keutamaan kalam ilahi dibanding ucapan yang lain seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat, sebagaimana yang ada dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian membaca Al-Quran dan karena ia nanti akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Al-Ghazali dalam karyanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Alamil Ghuyub juga menyebutkan beberapa hadis Nabi dan pandangan sejumlah ulama perihal keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang ada dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran, yang artinya siapa yang membaca Al-Quran kemudian melihat orang diberikan anugerah lebih baik daripada anugerah yang diberikan kepadanya, sungguh ia telah meremehkan sebagian dari kebesaran Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, dari sebuah keterangan atau sebuah hadis menyebutkan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberi syafaat yang kedudukannya lebih utama di sisi Allah selain Al-Quran itu sendiri. Dan keutamaan yang ketujuh, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh hati itu berkarat sebagaimana besi dimakan karat. Wahai Rasulullah, lalu apa yang dapat membersihkannya? Tanya sebagian sahabat. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian, jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan keutamaan membaca kalam ilahi. Kita hendaknya berusaha sedapat mungkin meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan juga berusaha untuk memahaminya melalui pandangan-pandangan ulama ahli tafsir. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu pembahasan singkat tentang Al-Quran dan terjemah bahasa Indonesia. Semoga menjadi sebuah amalan dan ibadah yang bisa dikerjakan pada amalan hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penjelasannya. Untuk itu silakan sahabat semua untuk turut mengoreksi dalam kolom komentar, dan insyaallah kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan kami. Terus dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.